Udah Pak, yang paket 2. Kedua ya, ada kesulitan nggak? Sebagian besar sih soalnya banyak sama yang paket 1 kemarin sih Pak. Tapi ini lebih luas deh perspektifnya. Iya, ada beberapa sih, sekitar 1 apa 2 3 soal ada yang ada juga yang agak melenceng ya sebenarnya. Kalau untuk soal yang akhir ini lebih ke apip ya. Iya. Kemudian soal terakhir ini kayaknya ada yang sama deh. Iya. Modul kuningnya udah sampai mana dikerjain kemarin? Kalau dikerjain sih belum Pak, tapi dibaca ya. Iya. Kalau dikerjain sih kita masih pakai strategi pertanyaan negatif, jawabannya negatif ya. Pertanyaan positif, jawabannya positif ya. Ini sih kalau dari soal ini menurut saya nggak banyak yang sulit. Kita mulai aja deh dari nomor 1 ya. Iya Pak. Kegiatan pengawasan dilakukan sebagai tindak lanjut. Ini pilihannya cuma 2. Yang A, terkait evaluasi atas pelaksanaan ketentuan penanaman modal berdasarkan bla bla bla. Kemudian yang B, pemberian fasilitas pembebasan biaya masuk mesin dan atau barang dan bahan. Ini jawabannya apa? Saya pilihnya A dan B benar semua Pak. Skop pertanyaan ini terlalu luas kalau menurut saya ya. Iya. Karena gini, pengawasannya pengawasan dalam lingkup apa? Oke, kurang spesifik kalau menurut saya pertanyaannya. Kalau pengawasannya di PTSP di tingkat daerah, yang B itu nggak masuk. Yang B itu nggak masuk wewenang dia, karena pembebasan bea itu adanya di cukai. Ya. Cuman karena ini dia karena ini kewenangan terkait dengan pengawasan, maka B itu bisa masuk. Iya. Kenapa? Kebijakannya boleh pemerintah pusat yang masuk, cuman nanti akan muncul pertanyaan kalau kita menganalisis secara dalam ya. Ini kaitannya apa dengan B gitu? Iya. Karena kan kewenangannya hanya pengawasan, tidak terkait dengan pemberian. Tapi karena ditanyakan kewenangan pengawasan, maka B juga benar. Kecuali ditanyakan kewenangan dalam memberikan, B ini tidak termasuk. Kemudian yang 2 ini udah kita cari ya kemarin ya. Iya. Iya. Permenpan nomor 5 tahun 2019. Ya. Kemudian tujuan dilakukan monitoring atas tindak lanjut pengaduan masyarakat adalah terkait dengan C, kajian ulang. Sebenarnya sih kalau dari modul itu monitoring atau pemantauan itu lebih ke menilai sejauh mana pengendalian atau pengawasan itu udah berjalan sejauh mana. Jadi dipantau secara berkelanjutan. Tapi yang ini bagian kajian ulang juga saya agak bingung. Jadi kalau terkait dengan pengawasan itu kan ada lingkup pemeriksaan, kemudian ada monitoring, ada evaluasi. Semuanya itu bisa sifatnya pos atau bisa juga sifatnya interim. Pos itu maksudnya setelah program dilaksanakan atau juga pada saat program dilaksanakan. Kalau sebelum kegiatan dilaksanakan ada juga, tapi terkait dengan kegiatan pengawasan namanya assurance atau juga memberikan advice. Bisa juga di situ. Nah, tujuan dilakukan monitoring, monitor itu kan artinya melihat sejauh mana. Jadi kalau kajian ulang itu lebih ke pos ya, pos proses. Jadi pengawasan itu bisa dilaksanakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, atau setelah kegiatan dilaksanakan. Biasanya monitoring itu dilaksanakan ketika
programnya masih dilaksanakan dan belum selesai. Contohnya monitoring kegiatan vaksinasi. Dia tujuannya mengukur tingkat keberhasilan, kesesuaian antara target dengan realisasi, seperti itu. Kalau kajian ulang biasanya udah masuk ke pos, itu dievaluasi. Kalau dikunci jawabannya sih oke, tapi saya yakin jawabannya untuk mengukur tingkat keberhasilan. Karena sorry. Untuk mengukur tingkat keberhasilan, sebenarnya yang lebih spesifik itu untuk mengukur sejauh mana kegiatan itu relevan nggak dengan yang direncanakan, seperti itu. Kemudian, jadi nomor 3 ini agak sedikit saya koreksi ya, maksudnya saya kritisi ya. Karena monitoring itu dia, kalau efektivitas dan efisiensi ini saya kasih tahu, dia lebih ke audit kinerja, E3. Efektivitas, efisiensi, sama ekonomis. Ya. Kemudian yang nomor 4 ini Googleable. Jadi saya sebenarnya kurang suka pertanyaan kayak gini nih. Cuman beda angka aja ya. Jadi Pak, jawaban yang benar udah kamu cek? Udah Pak, yang C nomor 148 tahun 2003. Berarti kita nggak ini ya, nggak usah debatable ya. Kemudian nomor 5, ini pertanyaan negatif. Salah satu bentuk masalah kependudukan yaitu rendahnya kualitas penduduk. Salah satu yang menjadi penyebabnya yaitu tingkat pendidikan penduduk rendah, negatif ya. Banyak lulusan sarjana yang menganggur, negatif. C, penduduk sudah peduli. Nah, ini kita bisa ini positif ya. A atau B? Kalau saya lebih memilih ke A, Pak. Ya, karena kalau A dibandingkan dengan B itu indikator bahwa pendidikannya tinggi. Cuman permasalahannya ada di ketersediaan lapangan kerja, bukan di kualitas penduduknya. Jadi dua subjek yang berbeda. Kemudian nomor 6, sarana untuk membentuk hipotesa atau dugaan dari investigator yang berfungsi sebagai bekal atau bahan untuk dilakukan pengecekan kebenaran disebut A, tinjauan hipotesa, B, pisau analisa, C, penyelidikan, D, pengawasan, E, peninjauan. Ini langsung mengarah ya. Pisau analisa itu lebih ke metode ya. Metode sama perspektif. Perspektifnya kita ambil dari sudut pandang apa nih? Misalkan bisa juga untuk mencapai target, kadang orang itu melanggar beberapa aturan, tapi pada akhirnya outputnya tercapai walaupun ada di dalam proses tersebut yang istilahnya tuh dikorbankan. Misalkan untuk mencapai keberhasilan program dia terbentur oleh regulasi, kemudian karena sifatnya mendesak dia harus cepat untuk menentukan keputusan. Misalkan di dalam kegiatan bencana gitu. Ada dia punya alat, misalkan kalau pohon tumbang itu dia punya alat kayak alat berat, kemudian chainsaw, dia kan pasti butuh BBM tuh, sedangkan pos anggaran di sana nggak ada, diambillah dari kegiatan lain. Nah, secara prosedur menyimpang, tetapi secara output itu tercapai. Bisa jadi terkait dengan pisau analisa ini lebih ke sudut pandangnya. Kita mau pakai metode apa nih? Mau output kah, mau prosedur kah? Mana yang lebih berat? Kemudian untuk di penyelidikan, di investigasi itu ada di dalam proses penyelidikan itu. Jadi investigasi itu ada di dalamnya. Jadi ini apa istilahnya itu, kerangka besarnya itu penyelidikan. Nah, di dalam penyelidikan itu ada proses investigasi. Jadi ini kebalik kalau kita menyebut sebagai penyelidikan. Kalau pengawasan dan peninjauan itu kegiatan pengawasan kerangkanya yang lebih besar lagi. Jadi yang paling tepat adalah tinjauan hipotesa. Benar nggak nih kita pakai hipotesa? Karena kalau di investigasi, hipotesa itu menjadi pintu masuk. Kalau dia keliru,
menetapkan hipotesa apa, akhirnya udah ketebak. Jadi apa yang menjadi dugaannya itu tidak terbukti. Jadi lebih hati-hati dalam menyimpulkan hipotesa awal itu seperti apa. Kemudian nomor 7, penyimpangan menjadi kejahatan ketika yang pertama, lembaga masyarakat menunjuk penyimpangan itu sebagai perilaku yang melanggar hukum atau undang-undang. Kemudian yang B, keteraturan sosial diabaikan. Yang C, lembaga masyarakat mengabaikan norma-norma sosial. Yang D, terjadi kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Ini jawaban yang benar adalah jadi sudut pandangnya kejahatan. aspek kelembagaan ya. Iya. Kita analisis ya satu-satu ya. Yang C ini tidak sepenuhnya bisa dibuktikan kalau ini jawaban yang benar karena lembaga masyarakat mengabaikan norma-norma sosial. Ini lembaganya ya, bukan orangnya ya. Kemudian yang A, berarti C kita eliminasi ya. Yang singkat D, B, keteraturan sosial diabaikan. Keteraturan belum tentu melanggar hukum ya, sehingga terjadi kejahatan. Jadi kita punya dua pilihan nih, A sama D. Lembaga masyarakat menunjuk penyimpangan itu sebagai perilaku yang melanggar hukum atau undang-undang. Yang D, terjadi kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Sebenarnya antara A sama D, A lebih bisa dibuktikan bahwa pelanggaran hukum sudah pasti kejahatan, tetapi pelanggaran norma belum tentu kejahatan ya. Kuncinya dia nyebutnya ke D, tapi saya sepakat jawabannya A. Jadi sudah ditentukan bahwa ini jahat, ini tidak, seperti itu. Kemudian yang 8, undang-undang. Undang-undangnya udah 2 kali revisi, tapi undang-undangnya yang pertama itu Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Di revisi, sorry. Yang terakhir revisi itu revisi kelembagaannya, bukan UU Tipikornya. UU Tipikor baru 1 kali revisi. Yang terakhir itu yang direvisi terkait UU KPK-nya. Jadi nomor 8 itu pemberantasan 31/2000 3199 direvisi dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. Nomor 9 udah sempat googling belum? Udah, Pak. Jawabannya? Jawabannya itu C. Oke, Itu ada di mengenai akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam sektor publik. Oke, stewardship itu apa? Iya, Pak? Stewardship. Enggak tahu. Steward tahu nggak? Enggak. Steward itu pelayan kalau nggak salah ya, tapi bisa kamu googling. Jadi kalau ketemu istilah dalam bahasa Inggris untuk mencari korelasinya, tapi ini pertanyaannya juga nggak spesifik ya. Kamu minimal bisa tahu artinya apa gitu. Stewardship itu tata layanan. Jadi ini teorinya nggak utuh ya. Kalau saya ulas tadi sedikit. Jadi dia akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Jadi lebih 5W, 1H. Akuntabilitas pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Definisinya seperti itu, tapi saya nggak yakin ini bakal keluar deh. Iya. Teori-teori yang spesifik seperti ini kayaknya wajib dihindari deh. Nah, kemudian nomor 10, ini bisa pakai analisis juga. Seorang sekretaris desa harus dapat memilah dan memilih kebijakan pendahulunya
mana yang harus diteruskan, mana yang tidak, serta mampu menciptakan kebijakan baru yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sikap sekretaris desa tersebut menggambarkan jenis pertanggungjawaban apa nih? Internal, eksternal, publik atau berjenjang? Kalau pilihan saya sih akuntabilitas eksternal, Pak. Karena kalau eksternal itu berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Kalau internal itu lebih ke organisasi. Oke. Jadi di sini memilah dan memilih itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu kan filter. Filter, intinya dia menyaring. Saringan itu adanya di pihak luar atau pihak dalam? Pihak dalam. Pihak dalam sih. Iya kan? Iya. Jadi pengambilan keputusan itu adanya di orang tersebut atau orang lain atau kumpulan orang lain. Dua nih sudut pandang. Orang tersebut ya. Jadi dia sifatnya akuntabilitas internal. Jadi kalau akuntabilitas eksternal ini apa ya contohnya ya? Akuntabilitas eksternal itu lebih dikaitkan dengan kebijakan pihak lain, misalkan dalam hal ini soal ini itu lebih ke kepala desanya atau ke masyarakat desanya yang mempertanggungjawabkan sesuatu hal kejadian. Kemudian akuntabilitas berjenjang itu maksudnya porsi pertanggungjawaban itu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kalau misalkan dia sekretaris desa, wewenangnya mengatur birokrasi di desa, ya itu wewenang dia. Misalkan dia mengepalai kasih di desa. Sedangkan untuk menentukan kebijakan, dia bikin APBDes, kemudian RPJMDes, RKPDes, itu lebih ke pemerintahan desanya. Jadi dia tidak boleh melampaui wewenangnya. Jadi ada jenjang-jenjang. Kemudian nomor 11 ini debatable, prinsip pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kegiatan pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan IMB yang sering dilanggar adalah ini subjektif banget pertanyaannya. A. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran di bawahnya. B. Sistem yang menjamin penggunaan sumber daya. C. Jujur, objektif, transparan, inovatif. D. Menunjukkan pencapaian sasaran dan tujuan. Ini yang mana jawabannya? C, Pak. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif. Indikatornya apa? Karena dia akuntabilitas berkaitan dengan pengurusan perizinan itu biasanya berkaitan dengan internal dan eksternal. Jadi biasanya tuh seperti izinnya dipersulit atau karena ada hubungan kepentingan, jadi ada yang dipermudah, ada yang dipersulit begitu, Pak. Jadi lebih dominan ke sikap. Ini seperti yang kini seperti ini ya, kumpulan prinsip-prinsip ya. Iya. Sebenarnya ini subjektif banget sih, karena jawaban akan sifatnya kasuistis, nggak semuanya seperti ini. Maksud saya nggak semuanya seperti ini. Jadi komitmen pimpinan dan seluruh jajaran di bawahnya sering dilanggar, ya kasuistis. Kemudian sistem yang menjamin penggunaan sumber daya, maksudnya apa nih? Sumber daya manusia, sumber daya lainnya. Memang yang paling relevan itu C. Kalau kita kaitkan dengan keywordnya, akuntabilitas, artinya pertanggungjawaban kinerja. Di C ini jawaban yang paling tepat. Lebih ke prinsip ya. Iya. Kemudian nomor 12. Malpraktek, nepotisme, kolusi, sogok-menyogok, dan korupsi merupakan termasuk salah satu faktor akuntabilitas penghambat akuntabilitas. Yang A, belum ada dasar hukum. Yang B, penolakan perubahan. C, mekanisme penghargaan dan penghukuman yang belum jelas. D, pengabaian, tingkat kepedulian yang rendah. Ini yang
Jawabannya D. kita buktikan ya. A, belum ada dasar hukum, ada undang-undangnya ya. Kemudian penolakan perubahan itu sebenarnya Harus kalau terus. ditolak itu nggak mungkin, karena kalau birokrasi itu bekerja sesuai dengan peraturan. Kalau dia menolak perubahan, berarti dia menolak peraturan perundang-undangan yang kalau dia abaikan malah justru akan berbalik menyerang dia ya. Kemudian yang C, mekanisme reward and punishment yang belum jelas. Sebenarnya kalau di pemerintahan itu aturannya sudah ada. Punishment-nya banyak, tapi reward-nya kadang yang sedikit. Tapi reward itu ya nggak bisa kita generalkan, dia dapat penghargaan, enggak. Jadi maksudnya reward itu penghasilan yang didapat dia bekerja sehari-hari pun itu udah namanya udah reward. Kemudian 13, landasan kritis dalam merancang strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan adalah. Ini belum tahu, Pak. Mau nanya nomor 13, Pak. Ini oke. Pilihan jawaban ya. Analisis SWOT dan analisis balance scorecards. Kemudian analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang C, komunikasi. D, penerapan. Kalau dilihat dari pilihan jawabannya kan yang paling wah ini pilihan A sama B ya. Kita lihat lagi soalnya. Landasan kritis dalam merancang strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Itu komunikasi itu hanya salah satu unsur ya. Jadi bisa kita abaikan nih yang terkait dengan permasalahan komunikasi dan penerapan. Tinggal permasalahan A sama B. Tahu analisis SWOT? Enggak, Pak. Hah? Enggak tahu. Enggak tahu. Kamu S1 di mana? Iya, Pak. S1-nya di mana? Di Universitas Bengkulu, Pak. Oh, nih. Analisis SWOT nggak tahu. Strength, weakness, opportunity, threat. Enggak tahu, Pak. Tahu kuadran 1, 2, 3, 4 nggak? Kuadran enggak juga, Pak. Pernah melakukan analisis SWOT nggak? Kekuatan kamu apa? Iya. Kita ke personal ya. Kekuatan sama keunggulan kamu itu apa? Kelebihan kamu apa? Strength. Jadi SWOT itu analisis, dia bentuknya kuadran. Nanti tahu kuadran nggak? Garis X sama Y tahu? Iya. Kamu bikin garis vertikal sama horizontal kayak tanda plus ya. Nanti S, strength. Kita memetakan strength itu kekuatan atau keunggulan kita. Misalkan di organisasi, apa sih yang bisa kita unggulkan, apa sih gimana ya saya gambarkannya? Atau gini, ke diri kamu deh, apa keunggulan kamu, kelebihan kamu? Contohnya, kasih contoh. Keunggulan bisa menulis. Ya, semua bisa menulis. Maksudnya menulis yang seperti apa? Bisa menulis artikel. Nah, kemudian apa lagi? Bisa menggambar dengan baik. Iya. Misalkan nih interview, apa saja keunggulan kamu selain itu? Personality bagaimana? Aduh, nanti ada tes wawancara gimana itu? Jadi gini, misalkan saya sebagai personal, saya memiliki kemampuan penalaran yang cukup tinggi, berpikir secara logis, kemudian misalkan saya bisa mengontrol emosi dengan baik, tidak mudah marah, itu strength. Misalkan strength. W-nya itu weakness. Apa kelemahan saya? Kelemahan saya itu kurang konsisten, kemudian suka kehilangan semangat. Nah, itu strength, weakness. O-nya opportunities. Apa aja sih kesempatan yang bisa diambil sama kamu? Nah, kesempatannya saya misalkan saya sangat opportunity ya, lebih ke kesempatan ya.
saya yakin saya bisa misalkan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, atau saya bisa bekerja di lingkungan yang lebih baik, atau di perusahaan yang benefit, saya bisa melakukan komunikasi dengan baik. Kemudian T itu threat, ancaman. Apa saja sih yang bisa menjadi ancaman? Misalkan saya tidak suka berada dalam lingkungan yang kompetitif, seperti itu. Jadi kita petakan 4 itu, kita buat kuadran S, W, O, T. Kemudian kita petakan tuh masing-masing unsur itu apa. Kemudian balance scorecard ini biasanya digunakan di perusahaan. Jadi definisinya ya, kamu bisa lihat sih di Wikipedia itu ada. Jadi pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan, bukan instansi ya, dengan 4 perspektif. Yang pertama itu perspektif keuangan, kemudian yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kalau yang balance scorecard ini saya kritisinya adalah ini lebih ke manajemen, ini ya lebih ke manajemen perusahaan, bukan manajemen birokrasi, karena manajemen birokrasi itu lebih lekatnya ke manajemen risiko. Kemudian pilihan B, analisis lingkungan internal dan eksternal, itu sebenarnya lebih mencakup ke bagian dari yang A ini. Jadi antara A sama B yang lebih komprehensif itu jawabannya A. Oke. SWOT nggak tahu ya? Pelajari deh dikit aja. Oke, Pak. Yang 14, kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kota B mendiklatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan dalam pelayanan pajak daerah merupakan kebijakan pelayanan masyarakat, pelayanan diklat, pelayanan teknis, atau alokasi sumber daya. Gimana nih yang lebih? Pelayanan diklat. Pelayanan diklat. Iya. Sebenarnya perspektifnya kebalik ya. Kalau ini, kalau sesuai kunci jawabannya B. Tapi kalau saya katakan itu benar, pertanyaannya nggak relevan. Jadi gini, kebijakan Dinas Pendapatan Daerah, emang ada pelayanan diklat? Ada nggak pelayanan diklat? Nggak ada sih, Pak. Hah? Enggak sih, adanya diklat pendidikan lanjutan, pelayanan kayaknya enggak sih. Jadi gini cara pisau bedah nih. Pisau bedahnya, pisau analisis, sorry. Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kota B mendiklatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan dalam pelayanan pajak daerah merupakan kebijakan. Keywordnya diklat, bukan berarti pelayanan diklat. Kita lihat perspektifnya. Dinasnya dinas apa nih? Dinas apa, BPK PSDM atau Dispenda? Kalau di PSDM itu dia pengelolaan sumber daya manusia, di dalamnya ada pelatihan. Pelayanan yang diberikan itu sifatnya internal. Dia memberikan pelatihan kepada pegawai. Sedangkan Dispenda itu pelayanannya terhadap masyarakat luas. Jadi jawaban yang lebih tepat sebenarnya adalah pelayanan masyarakat. Kenapa? Tujuannya deh. Tujuannya itu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi masih dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Seperti itu. Yang 15 nih gampang nih. Ayumaya SE adalah seorang internal auditor pada lembaga XYZ yang bersertifikat. Ketika kita bicara sertifikat, dia berarti bisa dikatakan profesional ya. Yeah. Salah satu indikatornya terpenuhi nih, profesional nih. Pendidikannya sarjana ekonomi, mempunyai pendidikan khusus, kemudian lulus ujian kompetensinya, dan ia harus mematuhi ketentuan perilaku yang dinamakan standar audit, etika, kode etik, atau standar profesi akuntan publik. Kode etik.
Oke, udah pasti salah ya. Ini jawabannya etik. Kalau standar audit itu lebih ke dalam, dia lebih ke proses bisnisnya. Dalam kegiatan dia, misalkan melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, itu yang harus dia penuhi adalah standar audit. Sedangkan etika itu ada di dalam kode etik. 16, ini kalau TKP ini. Meskipun sudah diingatkan teman-temannya bahwa tindakan menyontek dalam ujian tidak baik, Budi tetap saja melakukan hal itu tanpa rasa bersalah. Tindakan Budi ini mencerminkan A. Budi berpikir bahwa standar etika pada saat ujian berbeda dengan saat penugasan audit. Yang B. Standar etika Budi berbeda dengan standar etika teman-temannya. Yang C. Tidak ada standar etika yang dapat berlakukan sama dengan untuk kondisi yang berbeda. D. Budi berpikir bahwa tindakannya tidak merugikan orang lain. Jawabannya yang mana nih? Kalau saya jawabannya B, Pak. Standar etika Budi berbeda dengan standar etika teman-temannya. Speknya lebih ke person ya? Iya. Ya. Dia bisa menilai, kalau orang menilai sesuatu hal ya perspektifnya beda-beda. Tapi kalau kita dikatakan standar etik, itu sifatnya mengikat. Jadi mau dia punya perspektif yang berbeda, itu suka tidak suka tetap harus dipatuhi. Kemudian yang 17, adalah seorang auditor dan berpendapat bahwa menerima sesuatu pemberian dari auditi setelah selesai melaksanakan pekerjaan audit adalah sesuatu hal yang lumrah dan sesuai dengan adab kebiasaan ketimuran yang baik. Apalagi teman-teman di kantor Cecep juga melakukan hal yang sama. Hal ini merupakan bentuk apa nih? Toleransi, rasionalisasi, standarisasi, atau konsistensi? Kalau saya lebih ke toleransi, Pak. Karena Toleransi itu hal yang lumrah. Lumrah itu ada namanya segitiga fraud. Itu nggak ada di modul kuning, itu nggak ada. Jadi ada kenapa terjadi korupsi, biasanya diawali dengan penyimpangan atau disebut dengan fraud. Jadi toleransi itu kan istilah yang sifatnya positif ya. Misalkan toleransi beragama, toleransi misalkan terhadap adab dan kebiasaan dan kebudayaan orang lain. Toleransi itu arahnya ke positif, sedangkan ini peristiwanya itu melanggar kode etik. Jadi yang dilanggar itu kan terkait dengan etika ya. Iya. Jadi yang dilakukan oleh Cecep ini adalah menganggap bahwa hal tersebut tidak melanggar apapun. Nah, istilah kerennya itu rasionalisasi. Artinya dia mengubah perspektif yang sebenarnya salah itu menjadi sebuah hal yang sifatnya kebiasaan. Oh, ini karena udah biasa nih. Udah biasa, jadi ya nggak apa-apa nerima. Sedangkan kan kode etik profesi seseorang auditor yang profesional itu menyebutkan bahwa dia tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Jadi yang dilakukan itu adalah rasionalisasi. Kamu catat aja, pelajari segitiga fraud, Ghosn teori, G-O-N-E teori. Nah, ini terkait dengan korupsi nih. Greed, opportunity, greed itu rakus. Kenapa orang korupsi? Kebanyakan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan. Makanya kalau di mata kuliah hukum dan kejahatan ekonomi kan disebut kalau korupsi itu white collar crime ya, WCC, white collar crime. Nah, karena dia melakukan itu berbeda sama kejahatan kampungan, maling ayam. Biasanya dia melakukan kejahatan kampungan itu atau kejahatan biasa itu
dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kalau untuk korupsi atau kerja yang masuk dalam kategori kejahatan khusus, kejahatan ekonomi juga, dia melakukan itu karena salah satu faktornya adalah G. Dari Gon teori itu, GON itu, G itu greed. Karena dia serakah. Dia sudah digaji dengan baik. Baik itu bukan berarti banyak ya, tapi bisa jadi cukup atau sedikit lebih. Kalau untuk lebih banyak enggak kan? Oh, untuk opportunity, ada kesempatan nih. Dia rakus, tapi dia nggak ada kesempatan, nggak ada jabatan, dia juga nggak bisa melakukan korupsi. And itu needs, need itu kebutuhan. Sebentar saya request ya. Opini itu menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang dinilai itu kewajaran. Apakah dia mendeteksi ke fraud? Fraud itu penyimpangan yang berindikasi korupsi ya. Belum tentu. Nah, yang namanya proses audit itu kan punya metode. Tadi kan saya udah bilang nih ada 3 komponen. Sumber daya manusia, sumber daya waktu, sumber daya anggaran. BPK memeriksa kegiatan di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, itu waktunya terbatas. Memeriksa 1 tahun anggaran nih, misalkan tahun 2021, itu dia periksa mulai start dari Februari, Maret, April. Kemungkinan Mei, Juni opininya sudah keluar. Apakah dengan waktu yang tersedia ini mereka bisa memeriksa seluruh pelaksanaan? Tentu tidak. Lalu bagaimanakah mereka bisa memotret? Jadi auditor itu memotret antara realisasi, kondisinya seperti apa, dengan kriteria yang harus dilaksanakan seperti apa. Nah, dalam pemeriksaan itu, mereka tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh. Nah, ini terkait dengan metode audit. Dalam metode audit itu kan ada beberapa pertimbangan. Nggak bisa kan kita meriksa satu kementerian itu, karena apa? Karena unit kerjanya sampai kayak misalkan kayak kejaksaan itu ya. Kejaksaan kan setiap kabupaten. Apakah semua provinsi diperiksa? Enggak. Jadi metodenya dia menggunakan sampel. Bagaimana dia menentukan sampel? Biasanya ada pertimbangan anggarannya besar, kegiatannya banyak, ada laporan masyarakat. Nah, itulah yang disebut sebagai metode yang ada di dalam standar pemeriksaan keuangan negara. Jadi di dalam standar itu ada metode. Yang pemeriksaan menyeluruh biasanya namanya audit investigasi. Tapi dia tidak satu anggaran kementerian itu diperiksa. Dia terhadap programnya aja. Misalkan program Bansos. Kan kalau di Kementerian Sosial kemarin itu kan yang menjadi masalah itu kan terkait Bansos. Sedangkan kegiatan di Kementerian Sosial itu nggak cuma Bansos. Ada pelayanan terhadap kaum difabel, pelayanan tanggap bencana. Nah, kalau dilakukan audit investigasi itu menyeluruh terhadap programnya, program Bansos. Jadi semua anggaran itu diperiksa. Nah, tapi outputnya bukan laporan yang mengeluarkan opini, bukan laporan pemeriksaan. Jadi, apa yang menjadi skop pemeriksaan itu adalah standar pelaporannya. Yaitu di dalamnya ada 4 komponen. Ini saya ketik di chat ya. Ya. Mana chat kita? Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. SAP. Yang menyusun SAP itu siapa? Yang menyusun SAP adalah Kementerian Keuangan. Karena dia yang punya duit kan. Ya. Yang kedua, kecukupan pengungkapan. Jadi, ketika ada permasalahan, itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Karena kan semua permasalahan pasti ada penyebab, pasti ada solusi. Nah, yang menjadi permasalahan atas permasalahan tersebut adalah diungkapkan nggak di laporan keuangan. Misalkan terjadi ketetoran kas.
Ya diungkapkan. Terjadi ketekoran kas, penyebabnya apa? Akibatnya apa? Tindak lanjut yang sudah dilakukan apa? Nah, nanti dipotret oleh BPK. Ini kira-kira perlu pendalaman nggak? Kalau pendalaman nanti dia muncul di dalam laporan hasil audit itu yang akan mempengaruhi opini. Tetapi kalau dia mengungkapkannya sudah cukup, tindak lanjutnya sudah cukup, kemudian pengendaliannya sudah cukup, ya itu mungkin bisa mempengaruhi pemberian opini. Misalkan, oh nggak apa-apa nih udah diungkap, kemudian dampak dari manajemen risikonya juga udah bisa dimitigasi. Nah, jadi tidak masalah, tidak menjadi sebuah masalah. Selanjutnya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, karena ini ruang lingkupnya audit BPK, audit terhadap laporan keuangan, jadi dia skupnya lebih luas. Kalau misalkan di APIP, dia ada audit ketaatan. Misalkan dalam kegiatan bansos nih, benar nggak penerimanya itu sudah sesuai kriteria? Kemudian benar nggak pencairan dananya itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh menteri atau peraturan presiden? Jadi lebih dia taat atau tidak. Kemudian yang terakhir, ini penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern. Jadi, apa sih fungsi pengendalian intern? Nah, jadi pengendalian intern ini untuk mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran atau juga kecurangan-kecurangan yang terjadi. Karena yang namanya korupsi itu kan diawali dari kecurangan kan. Kecurangan, dia punya wewenang disalahgunakan, itu namanya penyimpangan. Jadi ada 4 aspek yang mempengaruhi opini. Yang pertama, kesesuaian dengan SAP-nya. Kemudian pengungkapannya harus jelas. Ketiga, dia taat terhadap perundang-undangan. Yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern. Opininya ada 4. Yang pertama, WTP. WTP ini prestasi yang paling tinggi ya. Nah, cuman untuk menentukan materialitas, oh, kalau temuannya sekian dari anggaran sekian, itu opininya apa? Itu sepenuhnya ada wewenangnya di BPK. Dan dia sifatnya tim. Jadi nggak menentukan satu orang, tapi berdasarkan SPKN yang mereka laksanakan, diberikanlah opini WTP, wajar dengan pengecualian, atau wajar wajar tanpa pengecualian ya, paling tinggi WTP. Kemudian yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Nah, dia ada catatan terhadap beberapa aspek. Oke. Kemudian opini tidak wajar. Nah, tidak wajar itu apa? Tidak wajar itu tidak sesuai dengan 4 standar yang tadi sudah saya sebutkan. Bahwa tidak menyediakan secara wajar posisi keuangan, misalkan neraca yang imbang, arus kas, tidak sesuai prinsip akuntansi, ini tidak wajar itu kayaknya udah dikit banget deh kasih pemerintah pusat. Atau pernyataan menolak, nah ini yang agak unik, dia tidak memberikan opini atau disclaimer karena biasanya ada gangguan misalkan dalam melaksanakan audit, kemudian auditornya tidak punya akses, kemudian adanya banyak sih faktornya. Nah, balik lagi yang nggak bisa saya jawab, yang biasanya sih apa sih pertimbangan WTP sama WDP, materialitasnya seperti apa, itu saya nggak tahu karena itu semuanya biasanya pleno di auditornya. Udah kebuka ya perspektifnya ya. Ya. Kemudian apa lagi nih? Udah sih Pak. Untuk yang lainnya bisa nanti dibaca aja Pak. Di modul sama ini ada. Ada informasi tambahan nggak? Informasi nggak ada Pak.
Kira-kira yang nomor 2 sama nomor 3 tahu nggak harus mempelajari apa itu? Apa Pak? Yang mana? Peta persaingan. Kira-kira yang lain tahu nggak dia mereka mempelajari apa? Mungkin kalau untuk mempelajari pasti tahu Pak, soalnya di kisi-kisinya berkaitan auditor, pasti dia udah searching juga sih berkaitan mengenai auditor. Karena kemarin udah keluar kisi-kisinya, mungkin dia udah ngambil bimbel juga Pak. Lebih ke ini sih, lebih ke prinsip-prinsip yang saya kasih tahu. Cuman ya itu saya nggak tahu secara spesifiknya. Auditor kan luas juga rumpun Iya, ilmunya. Modul aja ada 6 itu, baru 6 itu belum belum manajemen risiko, belum eh, audit audit tujuan tertentu. Oh iya, kamu pelajari deh audit tujuan tertentu. Audit itu terbagi menjadi 3. iya, Bisnis audit ya, iya. audit keuangan. Keuangan. Tujuannya memberikan opini seperti yang dilakukan BPK. Oke, audit keuangan ya, tujuannya memberikan opini ya, Begini. seperti yang dilakukan BPK. Kemudian, apakah BPKP bisa melakukan audit keuangan? Bisa nggak? Bisa, Bisa. tapi dari lingkup internal. Dengan lingkup internal dan atas permintaan ya. Nggak bisa Oh, nggak ujuk-ujuk dia. bisa. Kalau BPK itu berdasarkan kewenangan dia. Iya, Nggak diminta pun dia, undang-undang undang-undang itu mendelegasikan kewenangan itu kepada BPK. Dan itu wajib sifatnya. Kemudian kedua, biasanya ruang lingkupnya bukan anggaran utuh, biasanya programnya aja atau kegiatan aja, misalkan program bansos nih, dari pelaporan keuangannya. Karena BPKP bisa melakukan audit keuangan, BPK pun bisa melakukan audit kinerja, audit tujuan tertentu. Nah, tadi pertama audit keuangan ya. iya, Kedua adalah audit kinerja. Audit kinerja tujuannya untuk apa? Untuk mengukur E3, efektivitas, efektivitas, efisien, dan ekonomi. efisien, dan ekonomis. Sebenarnya efisien sama ekonomis ini hampir sama ya. Karena efisien ini terkait dengan penghematan ya. Nah, apa beda efisien dengan ekonomis? Kalau efisien itu berkaitan dengan yang efektif. Jadi efisien itu lebih ke sesuai apa ya? Kalau ekonomis itu lebih dinilai ininya Pak. Dinilai apa yang jelas? Efisien. Efisien itu nggak boros sih. Kalau ekonomis itu dia memberikan dampak yang luas. Jadi efisien ekonomis itu lebih ke dampak. Kan prinsip ekonomi, dengan sumber daya yang sedikit, dia menghasilkan manfaat yang seluas-luasnya. Jadi efisien itu lebih ke hematan, ekonomis itu lebih memberikan dampak. Nah, yang terakhir, keranjang sampahnya adalah audit tujuan tertentu. Contohnya apa? Audit ketaatan. BPK bisa. Audit investigasi untuk menemukan di mana letak penyimpangannya. Kemudian audit audit penghitungan kerugian keuangan negara. Nah, itu adalah spesifik untuk menghitung berapa kerugian. Jadi 3 itu ya yang bisa saya tambahin. Pada prinsipnya semua auditor bisa melakukan itu. Mana yang meriksa keuangannya BPK siapa? Memeriksa keuangan BPK. Nggak ada ini, yang lain nggak tahu. DPR Pak? Kewenangan DPR itu eksaminatif nggak? Enggak sih.
Jadi BPK bisa diperiksa oleh akuntan publik. Walaupun akuntan publik itu izin operasinya di bawah Kementerian Keuangan. Jadi ada dua metode. Dia bisa diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk atau menang lelang, atau juga mereka punya perkumpulan auditor eksternal sedunia atau Intosai. Mereka bisa melakukan peer review. Oke, saya pikir malam ini cukup. Iya, Pak. Saya ini aja. Saya tunggu kabar baiknya. Amin. Bismillah, Pak. Pokoknya apapun yang terjadi itu udah ada suratannya. Saya sih berharap ada kabar baik. Iya, Pak. Karena tinggal satu langkah lagi ya. Nggak Iya. bayar kan? Iya. Nggak bayar kan? Udah. Ya, semoga yang lain juga nggak bayar gitu. Karena ya udah nggak zaman lagi lah kayak gitu. Gue mending kerja di luar daripada gue bayar. Oke, semoga rezekinya ya. Iya, Pak. Oke, saya Siap, Pak. tutup ya. Makasih ya, Iya. Reska. Assalamualaikum. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Yuk.